Kosan bekas kamar mayat Gusti Gina Part 2. Sebenarnya kami tidak mau membuat kalian takut. Dan jujur saja kami butuh teman tetangga kos. Kami tidak dapat pindah karena sayangnya sudah terlanjur bayar kontrakan untuk 1 tahun. Jawab si dokter tetangga kamar Jojo. Seharusnya kalian beritahu saja. Teror di sini sudah mengganggu banget. Apalagi untuk keamanan mental kita. Balas Jojo dengan nada masih kecewa. Sudahlah, anggap saja itu hanya halusinasi atau karena kita kelelahan. Jawab si dokter lagi. Mau dianggap begitu pun tetap saja ini mengganggu mental kita, ujar Jojo. Obrolan berakhir karena Jojo hendak menghubungi orang tuanya untuk menceritakan apa yang dia dan adiknya rasakan di kos mereka. Jojo dan adiknya tidak bisa langsung memutuskan pindah kos, kecuali dia dapat membujuk orang tua mereka untuk mengiyakan. Karena untuk biaya sewa kos, orang tualah yang menanggung mereka. Pak, kami mau pindah kos. Kos di sini seram. Kami malah dapat teror. Adu Jojo pada sang ayah. Sudah diduga. Orang tuanya pasti sangat sulit dibujuk. Ayahnya menolak permintaan Jojo. Sudahlah di sana saja. Lagian nyari kos itu sulit. Jawab ayah Jojo. Tapi setan-setan di kos ini benar-benar sering mengganggu, Pak. Ujar Jojo mengadu dan bercerita pada sang ayah. Orang tua Jojo tetap saja kekeh meminta anaknya untuk tetap tinggal di kos tersebut. Ah, palingan kalian aja yang takut atau kepikiran itu. Jadi suka muncul tuh setannya, balas ayah Jojo. Apa boleh buat, orang tua Jojo tetap tidak mengizinkan untuk pindah. Dan Jojo tidak dapat mengambil keputusan sendiri selama urusan sewa kos ditanggung orang tua. Hari demi hari teror di kos Jojo semakin intens. Jojo makin penasaran dengan apa penyebab kos tersebut malah berhantu. Antara takut dan penasaran, dia mulai berpikir untuk mencari tahu asal-usul rumah kos tersebut. Kok ini kos malah angker ya? Kira-kira dulunya ada tragedi apa di sini? Cetuk Jojo dalam pikirannya sendiri. Setelah berbulan-bulan tinggal di kos tersebut, Jojo baru tersadar sesuatu. Dia sering melihat ada 2 kamar kos, namun tidak pernah dibuka. Di sana dia mulai muncul pertanyaan untuk mencari tahu jawabannya. Dia pun menanyakan pada 2 perempuan tetangganya yang lebih dulu tinggal di kos mereka. Kebetulan saat malam hari tetangga kamar Jojo sudah pulang. Saat itu dia menemui tetangganya untuk mengobrol santai sekaligus bertanya-tanya tentang kos yang masih menjadi misteri di kepalanya. Mbak, saya mau tanya boleh? Jujur saja, saya penasaran sekali dengan 2 kamar di depan itu. Mengapa keduanya tidak pernah dipakai ya? Kalian kan 5 bulan lebih awal tinggal di sini. Barangkali Mbak tahu alasannya dan bantu jawab rasa penasaran saya selama ini. Ujar Jojo memulai obrolan dengan tetangganya di teras kos. Mbak dokter mengambil ancang-ancang duduk tanda siap menjawab obrolan bersama Jojo. Oh, kamar itu. Kamar paling depan itu punya si pemilik kos. Ya, kita kan tahu sendiri. Beliau memang sangat jarang, bahkan tidak ada berkunjung ke sini. Makanya kamarnya kosong gak dibuka. Nah, kalau kamar di sebelah itu cuma kamar biasa yang kosong. Gak tahu juga sih kenapa dibiarkan kosong. Jawab tetangga Jojo menjelaskan yang dia tahu. Saat mereka berdua asik mengobrol, tiba-tiba terdengar guyuran air seperti ada yang sedang mandi. 2 penghuni kos bertatapan saling memberi kode bahwa sedang ada yang tidak beres. Mereka heran sekaligus kaget. Pikir keduanya sama-sama bertanya siapa kira-kira yang ada di kamar mandi. Keduanya sama-sama tahu tidak ada penghuni kos yang sedang mandi. Suara guyuran air dengan gayung terdengar cukup lama. Layaknya ada orang yang mandi. Jojo tidak berani mengecek ke kamar mandi yang letaknya sama dengan toilet. Dia masih terbayang-bayang beberapa hari lalu telah dikejar oleh sosok kuntilanak. Karena dia dan si tetangga mulai cemas, akhirnya keduanya masuk ke kamar masing-masing.
Keesokan paginya barulah Jojo ada keberanian untuk ke kamar mandi. Dia ke kamar mandi bukan untuk mengecek keadaan setelah terdengar suara orang mandi, tetapi setiap hari dia pasti ke sana untuk mandi. Saat masuk kamar mandi, ada yang menjadi perhatiannya. Dia memiliki kebiasaan meletakkan gayung di atas kolam. Tetapi pagi itu, dia malah melihat gayung mengapung dalam kolam air. Di sana dia melihat seolah-olah pertanda memang ada yang memakai kamar mandi tadi malam. Dan yang pasti itu bukanlah ulah teman-teman kosnya, karena tidak ada yang ke kamar mandi tadi malam. Kok gayungnya pindah posisi? Kayak ada yang mandi aja, batin Jojo sembari mengambil gayung yang terapung di kolam bak air kamar mandi. Hari-hari berikutnya tiba-tiba terdengar lagi suara orang seperti mandi saat malam hari. Jojo merasa teror di kos semakin menjadi-jadi. Setiap dia mendengar suara misterius dari kamar mandi, di sana dia semakin yakin untuk meninggalkan kos. Tetapi memujuk orang tuanya agar mengizinkan pindah tidaklah mudah. Jadi mau tidak mau, meski ada teror-teror muncul, dia harus menguatkan dan memberanikan diri untuk bertahan tinggal di kos tersebut. Tidak hanya teror suara di kamar mandi. Beberapa kali saat Jojo dan penghuni kos asik-asik kumpul, tiba-tiba ada barang bergerak sendiri di depan matanya. Atau tiba-tiba ada suara barang jatuh di dapur. Padahal mereka yakin tidak ada hewan seperti tikus ataupun kucing masuk ke dapur. Walaupun menghadapi teror berempat, nyatanya masing-masing mereka tetap merasakan merinding dan diam-diam cemas. Bukan hanya masalah teror suara ataupun penampakan. Seringkali di kos tersebut, Jojo dan saudaranya mengalami beberapa kali keanehan yang sulit dipahami dengan nalar. Suatu ketika Jojo dan adiknya mengalami gatal-gatal hebat selama berhari-hari. Entah apa penyebabnya, bintik-bintik merah di punggung mereka. Saking gatalnya, mereka selalu hendak menggaruk. Karena gatal yang tak kunjung hilang dan kian hari makin parah, maka keduanya konsultasi dengan dokter. Mengejutkannya, dokter mengatakan bahwa yang mereka alami hanya alergi biasa. Tetapi Jojo tidak percaya karena rasanya gatal yang mereka berdua alami sangat tidak wajar. Lalu dia mulai menghubungi orang tua mereka untuk memberitahu apa yang terjadi. "Pak, kami berdua gatal-gatal parah. Entah kenapa makin hari makin parah." "Ah, paling gara-gara kalian gak bersih. Coba itu nanti kasurnya dibersihkan, spraynya diganti," ujar ayah Jojo. "Kami sudah sering ganti spray kok, tapi anehnya tetap gatal-gatal," ujar Jojo menjelaskan. "Ya pokoknya bersihkan kamar dan kasur kalian," pesan orang tua Jojo. Orang tua Jojo selalu berpikir pada hal-hal masuk akal, jadi selalu tidak mau mengaitkan pada hal-hal magic. Sementara itu Jojo dan adiknya mulai curiga apakah yang mereka alami ada kaitannya pada hal mistis. Mengikuti pesan orang tua, Jojo dan adiknya mulai membersihkan kamar mereka. Keduanya membersihkan saat siang hari agar mudah bila hendak menjemur kasur. Saat itu kasur mereka tanpa ranjang sehingga langsung menyentuh lantai. Di sana mereka kepikiran untuk mengangkat kasurnya untuk membersihkan bagian bawah karena selama ini tidak ada yang mengecek bagian tersebut. Saat kasur diangkat, ada hal tidak terduga. Tampak di bawah ada gumpalan belatung berlendir. Seketika itu pula Jojo dan adiknya terbelalak. Mereka merasa geli dan terheran-heran melihat hewan kecil dan menjijikan tersebut ada banyak di bawah kasur mereka. "Kok ada belatung? Dan sejak kapan ada di sini? Harusnya kan mereka mati kalau ketindih," ujar Jojo mencoba mencerna apa yang mungkin penyebabnya. Rasanya sangat tidak masuk akal dengan munculnya belatung di bawah ranjang mereka. Jika penyebabnya lembab, mengapa bisa sebanyak itu? Jika belatung-belatung itu dari atas ubin, mengapa tidak jatuh ke permukaan kasur? Dan lebih aneh, belatung-belatung itu tidak mati, padahal jelas-jelas sudah tertindih badan Jojo dan adiknya. Kok bisa ada belatung di bawah kasur? Apa ada orang yang mengguna-guna kita, entah karena tidak senang? Ujar adik Jojo mulai berspekulasi. Siapa yang mau kirimin kita? Teman, rasanya enggak deh. Kita enggak punya kenalan banyak di sini.
kata Jojo yang ikut berpikir. Karena tidak menemukan jawaban yang pasti, mereka tidak mau membuang-buang waktu. Akhirnya keduanya segera membersihkan belatung-belatung berlendir tersebut. Sebenarnya Jojo tidak tahan melihat belatung-belatung aneh tersebut. Hal itu membuat pikirannya mengarah pada belatung mayat. Gangguan-gangguan dan hal aneh masih kerap terjadi. Bisa dikatakan ada kejadian aneh yang penghuni kos alami satu-satu. Kadangkala ada saja yang berjalan ke ruang kumpul dan kemudian melamun di sana. Misal Jojo yang melamun, tetapi sebenarnya dia sendiri tidak sadar bahwa sedang melamun walaupun teman-temannya melihat dia melamun lama sendirian di sana. Dan itu kerap menjadi pada mereka semua. Ada pula kejadian tidak masuk akal yang mengganggu kenyamanan Jojo dan adiknya. Kamar kos mereka memang tidak ada AC-nya, sehingga wajar terasa agak pengap. Namun suatu ketika, kamar terasa amat panas yang tidak wajar. Jika biasanya mereka memang merasa pengap, namun saat itu jauh lebih pengap. Padahal cuaca pun normal seperti umumnya. Namun itulah kejadian-kejadian aneh yang ada saja mereka alami. Bukan hanya kamar yang bisa tiba-tiba teramat panas. Keanehan yang mereka alami di kos tersebut adalah efek tinggal di kamar. Ada masanya entah mengapa setiap Jojo dan adiknya ada di kamar, mereka tidak dapat tidur gara-gara mata mereka tidak mengantuk. Namun jika mereka di luar kos barulah mengantuk. Dan itu terjadi berulang kali yang membuat mereka terheran-heran. Rasanya mereka tidak habis tenaga dan selalu hendak mengobrol bila di kamar tersebut. Sekalipun mereka mencoba menghabiskan tenaga di luar. Namun ketika kembali ke kos mereka justru terasa segar dan sulit tidur. Fenomena kesurupan di tempat yang memang ada makhluk penunggunya mungkin bukan hal yang aneh lagi. Oleh karena itu, siapapun yang tinggal di tempat demikian harus menjaga sikap dan kebiasaannya. Selama Jojo dan tetangganya tinggal di kos angker mereka, si perawat alias adik si dokter punya kebiasaan melamun. Dan tidak heran lagi karena kebiasaannya tersebut membuat dia yang kerap kerasukan. Mungkin bisa dikatakan si perawat sudah berkali-kali kesurupan di kos. Semakin lama tinggal di kos, semakin menjadi-jadi teror yang dirasakan. Bahkan untuk kejadian kesurupan pun kian ekstrim. Suatu malam saat para penghuni kos telah tertidur, tepat pada pukul 1 dini hari, ada suara teriakan yang membuat Jojo dan adiknya terbangun. Karena terkejut, reflekslah kedua kakak beradik mengecek keluar. Dan saat dicek, sumber suara ternyata dari tetangga mereka, si perawat yang tengah kerasukan. Saat mata ngantuk-ngantuknya, mata mereka terpaksa harus melek untuk menangani teman mereka yang kerasukan di teras ruang kumpul. Tampak si perawat kerasukan sangat ekstrim sampai bola matanya tidak terlihat alias jadi putih semua. Dan suaranya berteriak sangat ngeri seperti orang yang kesakitan, yang teramat sakit layaknya terbakar. Jojo berupaya menyadarkan tetangganya yang kerasukan itu dengan membaca doa dan memijat-mijat tangannya. Dia tidak tahu bagaimana cara mengatasi orang yang kerasukan, namun untungnya si perawat sadarkan diri setelah cukup lama kerasukan. Karena kejadian itu makin membuat mereka semua untuk lebih berhati-hati, terutama menghilangkan kebiasaan melamun. Kejadian teror sangat sering mereka alami, juga ada yang tidak mengerikan, namun ekstrim dan mengganggu. Beberapa kali para penghuni kos berpapasan tegur sapa, namun ternyata yang disapa bukanlah orang yang asli, alias makhluk gaib di rumah kos tersebut. Tidak jarang menyerupai salah satu dari mereka para penghuni kos. Semakin lama Jojo makin penasaran dengan asal-usul rumah tersebut. Namun dia masih penasaran dengan isi ruangan kamar yang tidak pernah dibuka, bahkan tidak diberi penerangan. Karena rasa penasaran yang belum terjawab dengan puas, dia kembali menanyakan hal itu pada tetangga kamar kosnya. Namun jawaban tetangganya selalu mengatakan bahwa itu hanya kamar pemilik kos yang sengaja dikunci dan akan ditinggali bila pemilik berkunjung ke kos. Karena tidak merasa puas dengan jawaban yang diberikan, Jojo mulai berpikir ingin mencari tahu isi dalam kamar tersebut secara diam-diam. Suatu siang saat Jojo sendirian di kos, dia teringat dengan rasa keponya tentang isi kamar. Saat itulah terbesit ide untuk mengintip
isi kamar depan lewat ventilasi kecil yang ada di atas pintu. Untuk bisa melancarkan aksinya, dia ambil kursi untuk berpijak. Dengan hati-hati dia berpijak dan matanya berhasil sejajar dengan ventilasi di atas pintu. Saat ditengok, rupanya ventilasi tertutup dengan koran. Waduh, kok ditutup sih? Misterius banget, celetuk Jojo dalam hati. Tidak habis akal, dia pun membolongi koran tersebut dengan sedikit merobek. Dia tidak mau merobek besar karena takut ketahuan oleh tetangganya dan diadukan. Saat koran dirobek, di sanalah penyesalan Jojo. Dia menyesal karena telah penasaran dengan apa yang ada di dalam kamar itu. Nyatanya dia tetap tidak dapat melihat kondisi dalamnya, tetapi hidungnya seketika mencium bau yang sangat busuk. Bau busuk dari kamar itu seolah-olah bangkai hewan, entah tikus atau apapun yang terkurung lama di sana. Karena mencium bau, dia bergegas menghindar dari ventilasi tersebut. Nyesel banget, gila, baunya busuk banget. Semoga yang lain gak cium baunya. Batin Jojo berharap aksinya tidak berbekas dan ketahuan oleh yang lain. Kian hari Jojo makin penasaran dengan misteri kos yang dia tempati. Karena jawaban dari pemilik kosnya tidak menjawab rasa penasaran, ditambah pemilik kos yang tidak pernah mau cerita apapun. Akhirnya muncullah ide Jojo untuk menanyakan pada tetangga sekitar. Dia yakin warga setempat yang lama tinggal di sekitar kosnya pasti mengetahui asal-usul maupun cerita yang tidak dia ketahui. Kebetulan dirinya juga sudah terbiasa berinteraksi dengan beberapa tetangga sekitar kos. Jadi bukan hal yang terlalu canggung jika dia hendak bertanya demikian. Suatu pagi seperti biasa, Jojo melihat tetangga dia akan menyapa atau bahkan mengobrol. Hari itu dia dengan semangat menyapa seorang ibu-ibu yang merupakan tetangga yang rumahnya sangat dekat dengan kos. "Pagi Bu," sapa Jojo seperti biasa. Si ibu tetangga menyapa balik dengan senyuman ramah sekaligus menyapa Jojo dengan menanyakan kabar. Kemudian secara alami Jojo dan ibu tetangga mulai mengobrol. Saat itulah Jojo mulai membahas dan menanyakan perihal kos yang dia tempati pada ibu tetangga. "Bu, tahu cerita tentang kos saya nggak?" tanya Jojo dalam obrolannya bersama ibu tetangga. Si ibu tetangga tampak dengan santai dan sukarela memberitahu yang dia tahu pada Jojo. Tampaknya karena mereka berdua karena sudah akrab bertetangga, jadi bukan hal yang canggung jika hendak diberitahu sekalipun informasi tentang rumah kos terdengar sebagai rahasia umum warga setempat. "Kamu tahu, di sana dulu ada kebakaran. Tempatnya di samping rumah kos itu dahulunya ada sebuah rumah gubuk milik sepasang suami istri yang sudah tua. Kerjaan mereka saat itu menjaga ladang di sana dan sebagai penambal wajan. Jadi jika ada orang yang mau minta tambalkan wajan yang bolong bisa datang ke rumah mereka. Tetapi suatu hari rumah sepasang suami istri itu terbakar beserta mereka di dalamnya," cerita si ibu tetangga pada Jojo. "Kok terbakar? Kenapa mereka juga ada di dalam sana saat kejadian itu?" sambung Jojo penasaran. Si ibu tetangga kembali melanjutkan ceritanya. "Mungkin saat itu tidak ada yang berhasil menyelamatkan sepasang suami istri tua di rumah mereka. Katanya saat itu kejadian saat malam hari. Mereka tidak punya listrik karena sangat miskin. Jadi untuk penerangan di rumah mereka mengandalkan lampu semprong. Suatu ketika saat malam hari mereka tidur, lampu semprong terjatuh dan membakar rumah tanpa sepengetahuan mereka. Api kian membesar dan akhirnya keduanya tidak dapat keluar dan tidak ada warga yang sempat menolong. Lalu rumah itu hangus beserta jasad sepasang suami istri di sana. Kejadian itu sempat menggemparkan banyak orang, terlebih sampai masuk koran," terang si ibu pada Jojo. Mendengar cerita itu, Jojo malah terharu sedih karena membayangkan betapa tragisnya yang dialami sepasang kekasih tua. Tetapi tiba-tiba dia mulai teringat sesuatu. Dalam pikirannya dia berspekulasi mungkin salah satu kemistisan kosannya berasal dari kejadian tersebut. Jangan-jangan
Jangan-jangan sosok yang menerorku waktu itu adalah arwah nenek. Kakinya kan kelihatan kayak tua, pikir Jojo sambil merinding karena teringat kejadian saat dikejar sosok gaib. Lalu muncul pertanyaan lagi di kepala Jojo. Dia masih penasaran tentang apa yang mungkin menjadi misteri di kosnya. Bu, apa ibu tahu cerita apa gitu tentang rumah kos saya? Soalnya saya rasa ada yang aneh dengan keadaan rumah kosnya, Bu. Tanya Jojo berharap mendapat jawaban. Si ibu mulai bercerita kembali dengan senang hati. Dia menceritakan kisah yang belum diketahui oleh Jojo. Rumah itu sempat mau dijual oleh pemiliknya, tetapi malah tidak laku-laku. Karena lama tidak laku, akhirnya si pemilik mulai menyewakan rumahnya sampai sekarang. Kalau sejarah rumah itu dulunya ditempati sama pemiliknya, tapi semenjak anaknya meninggal malah nggak ditempati. Entah mereka pindah mungkin, cerita ibu si tetangga pada Jojo. Jojo terkejut dan mulai merinding. Dia tahu budaya suku Batak memang demikian. Kini dia tahu rupanya mayat si anak pemilik kos yang meninggal di luar pulau dipulangkan. Kemudian diupacarakan di rumah kosnya saat itu. Di sana, pikiran Jojo mulai mengindikasi jangan-jangan saat mayat si anak diletakkan di rumah selama 2-3 hari untuk upacara kematian. Di sanalah arwahnya berputar-putar, terlebih anak tersebut meninggal dengan tidak wajar. Karena Jojo sudah mengetahui cerita rahasia tentang rumah kosnya, dia mulai menceritakan pada orang tuanya. Dia berupaya untuk membuka perasaan orang tuanya tentang betapa berat dan mengerikan Jojo dan adiknya tinggal di kos angker tersebut. Saat Jojo menceritakan kronologi sejarah rumah kosnya pada sang ayah, akhirnya orang tuanya ikut terkejut dan mau memindahkan Jojo dari kos tersebut. Jojo yang sudah lama resah tinggal di kos tersebut akhirnya angkat suara pada pemilik kos. Kenapa Bapak nggak mau cerita apapun tentang kos Bapak? Ujar Jojo pada pemilik kos. Pemilik kos cukup terkejut karena sekarang Jojo tahu cerita tentang kosnya yang dia rahasiakan selama ini. Iya, maafkan saya. Memang dahulu kamar kamu itu bekas kamar anak saya. Apa kamu diteror? Tolong rahasiakan hal ini ya, ujar si pemilik kos. Jojo masih sedikit kecewa karena dia tidak diceritakan sejak awal. Dia mengerti penyebab dia sering diteror di kamar bekas mayat anak pemilik kos, mungkin agar Jojo tidak betah dan keluar dari kamarnya. Kalau begitu, saya permisi. Izin tidak melanjutkan kos di sini lagi, Pak. Jojo yang sudah sangat yakin dan tidak tahan lagi ngekos di sana. Akhirnya Jojo sudah keluar dan menempati kos yang baru. Sementara itu nasib perempuan kakak beradik yang masih menempati kos angker itu menunggu habis kontrak sewa mereka. Beberapa bulan kemudian perempuan kakak beradik tersebut juga ikut pindah karena mereka sama-sama tidak tahan tinggal di kos yang banyak teror tersebut. Keangkoran kos mereka itu rupanya sudah banyak yang tahu dan mengalami teror saat tinggal di sana. Alasan beberapa anak kos terdahulu keluar pun sama-sama tidak tahan tinggal di sana. Kini kondisi kos tersebut telah hilang karena wilayah tersebut telah dibeli oleh perusahaan dan dibuat perumahan. Keadaan sekarang sudah sangat berbalik dengan dahulu. Wilayah perumahan yang ramai dan modern membuat nuansa masa lalu kos yang mencekam bagai hilang. Tetapi pengalaman Jojo tinggal di kos angker saat itu tidak terlupakan. Bahkan kini dia menjadi agak sensitif dengan hal-hal gaib. Namun untungnya dia tidak benar-benar menjadi indigo, tetapi bisa merasakan keanehan-keanehan yang bersinggungan dengan teror makhluk mistis. Ya, akhirnya ending thread horor kita malam ini. Terima kasih sudah mendengar. Semoga kalian terhibur dan mengambil pelajaran dari cerita Bang Jojo.